Kita sudah menyerahkan ibadah kita mau berduka cita, mengambil tepuk tangan, sambil menaikkan pujian. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan dengan hidupku. Ku angkat tanganmu, ku puji namamu, Yesus, ku sembah segalanya. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak kakinya. Haleluya, sorak hosana. Alhamdulillah namanya. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah menaikkan pujian sukacita kita. Tiba saatnya kita mau memberi persembahan kita. Satu minggu kita sudah diberkati. Kita sama-sama memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Buat kita saat hari ini. Sebelum jalan kolektan, kita naikkan pujian hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang lemah, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah dalam pujian sukacita, kita sudah memberikan persembahan kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Hambanya Bapak
kita sama-sama siapkan hati kita untuk dengan firman Tuhan, kita bertegur bersama-sama untuk pribadi yang lebih baik lagi. Ini dari pujian dengan semangat sehingga Gembala untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian dari semula telah kau tetapkan. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula kau siapkan. Dari semula telah kau siapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik apa yang ikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan. Baik saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini, pada hari Minggu 17 Mei 2020 ini, di mana kita masih dapat melakukan ibadah sekalipun ibadah ini kita lakukan di rumah kita masing-masing. Oleh karena situasi keadaan daripada yang kita hadapi sekarang, yaitu ada COVID-19 yang belum mereda dari hadapan kita, sehingga kita dapat melakukan persekutuan ini, ibadah ini di rumah kita masing-masing. Tapi kita yakin dan percaya bahwa situasi yang tidak baik ini, kita yakin kepada firman Tuhan akan menjadi baik bagi seluruh umat Kristiani, orang-orang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita ini menjadi baik. Baik saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kepada seluruh jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Lebak Pujian,
yang walaupun tidak bersama-sama kita beribadah pada saat ini, tetapi kami akan percaya ada hadirat Tuhan. Ada Tuhan yang hadir di dalam rumah kita masing-masing untuk memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada kita. Lewat doa-doa kita, lewat puji-pujian kita persembahkan di hadapan Tuhan. Karena kita yakin bahwa di atas puji-pujian ada Roh Allah yang bertahta. Sehingga pada saat kita menyampaikan puji-pujian, kita merasakan ada Roh Allah yang bertahta di dalam atas puji-pujian dan hadir di dalam persekutuan kita pada saat ini. Baik saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya akan membawakan firman Tuhan di tengah-tengah kita yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10, berkata demikian. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang baru kita sama-sama dengarkan pada saat ini, di mana firman Tuhan ini mengajak kepada kita supaya kita jangan takut dan jangan bimbang. Firman ini sangat luar biasa yang kita dengarkan bersama-sama, karena kenapa saya katakan sangat luar biasa? Oleh karena Tuhan seperti berbicara langsung kepada pribadi lepas pribadi dengan mengatakan supaya jangan takut, jangan bimbang. Makanya saya katakan bahwa firman ini sangat luar biasa kita dengarkan, karena Tuhan seakan-akan berbicara langsung kepada pribadi lepas pribadi dan juga kepada kita pada saat ini. Artinya supaya kita tidak takut dengan situasi yang terjadi di hadapan kita, dengan keadaan yang terjadi pada saat ini, baik yang terjadi di lingkungan kita, baik juga di sekitar kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan takut. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita juga tidak perlu takut oleh karena masa depan kita, dan kita tidak perlu takut dengan situasi apapun yang terjadi yang kita hadapi pada saat ini. Itulah artinya firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak takut. Demikian juga firman Tuhan berkata kepada kita, mengingatkan kita supaya juga tidak bimbang. Artinya supaya kita jangan bimbang untuk berpegang kepada firman Tuhan, supaya kita tidak bimbang kepada janji yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di mana firman pada saat ini, sebab Tuhan berkata kepada kita dan berjanji kepada kita, di situ jelas dikatakan Tuhan menyertai kita. Tuhan akan meneguhkan kita
Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya yang sangat kuat, dan Tuhan akan membawa kita ke dalam kemenangan. Itu adalah janji Tuhan, perkataan Tuhan lewat firman yang kita dengarkan pada saat ini. Makanya kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, karena ada perkataan Tuhan yang meneguhkan hati kita, ada perkataan yang menguatkan hati kita, memberikan janji kepada kita bahwa Tuhanlah yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang meneguhkan kita, dan Tuhan yang memegang kendali hidup kita dengan tangan kanannya yang kuat. Dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan sekarang, dalam situasi yang sangat menakutkan, karena banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak yang takut, banyak yang bimbang. Ada takut oleh karena makanan, ada takut macam-macam yang dirasakan dalam ketakutan ini. Tetapi pada siang hari kita bersyukur kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita, ada firman Tuhan meneguhkan kita, ada firman Tuhan berjanji kepada kita. Karena firman Tuhan itu ya, dan janji Tuhan akan digenapi kepada kita. Dan kita harus percaya di dalam situasi yang tidak baik pada saat ini, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, percayalah kepada janji Tuhan, di mana di situ dikatakan Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang meneguhkan kita, Tuhan yang menolong kita, dan Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat, dan Tuhan akan membawa kita ke dalam kemenangan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat menghibur kita. Inilah firman Tuhan yang dapat meneguhkan kita. Oleh sebab itu, supaya kita dapat menjadi pribadi yang tidak takut, menjadi pribadi yang tidak bimbang kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, maka kita harus menyadari, saya ulangi, supaya pribadi kita menjadi tidak takut dan menjadi tidak bimbang, maka kita harus menyadari, mengerti, dan percaya bahwa identitas kita pada saat ini adalah identitas sudah menjadi pemenang, dan identitas kita pada saat ini adalah identitas kita sudah menjadi pilihan, umat pilihan daripada Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, di sini dikatakan identitas kita adalah pemenang. Artinya bahwa identitas kita itu, kalau kita sudah merasakan ada kemenangan di dalam hidup kita, berarti kita tidak perlu lagi di dalam hidup kita ada sifat keegoisan, sifatnya mementingkan diri sendiri, sifatnya memenang diri sendiri, sehingga apa yang kita rasakan pada kalau kita sudah menerima kemenangan daripada Tuhan, kita harus tunduk kepada firman Tuhan, kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Segala sifat keegoisan, sifat yang mementingkan diri sendiri, sifat yang menang diri sendiri, kita harus buang, karena identitas kita adalah identitas pemenang. Kemenangan itu kita terima dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, identitas kita adalah pemenang, artinya sudah menang setelah kita bergumul, setelah kita berdoa, bahwa kemenangan itu menjadi milik kita. Nah, situasi yang tidak baik ini juga menjadi baik. Itulah kemenangan yang akan kita raih apabila kita dapat bergumul, bersungguh-sungguh untuk berdoa meminta kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita sudah menjadi pemenang, lebih lagi dari pemenang, artinya bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Identitas kita tidak ada lagi menerima kekalahan, tetapi identitas kita menjadi pemenang. Identitas kita menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, tadi dikatakan bahwa identitas kita adalah umat pilihan Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayatnya ke-9 dikatakan di situ, engkau yang telah kuambil dari ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku
Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Artinya, arti daripada firman Tuhan bahwa identitas kita adalah umat pilihan Tuhan, dan Tuhan tidak akan menolak kita karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Sebab oleh karena kasih anugerah Tuhan, Tuhan telah memilih kita menjadi umat pilihan Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita sendiri. Ya. Maka saudara kekasih di dalam nama Tuhan, di situ dikatakan Tuhan yang telah memilih kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan telah menerima kita apa adanya, Tuhan yang membawa kita, Tuhan yang mengampuni kita. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, Tuhan selalu mengasihi kita, Tuhan selalu memberi arah yang baik kepada kita dan membimbing kita, menolong kita, karena Tuhan selalu memiliki rasa kasih kepada umat daripada pilihan Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengajak kepada kita pada saat ini supaya kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, karena kita adalah umat pemenang dan umat pilihan Tuhan. Maka berarti kita harus, kalau kita sudah dikatakan menjadi umat pilihan Tuhan, kita sudah kata-kata dididik menjadi pemenang, kita harus bangkit dan percaya. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Kita harus bangkit dari setiap persoalan kita. Kita harus bangkit dari setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita tidak perlu takut dan bimbang setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi yang sudah ada di hadapan kita pada saat ini. Tetapi kita percaya bahwa Yesus yang menolong kita, bahwa Yesus yang sanggup meneguhkan hati kita, bahwa Yesus sanggup memegang hidup kita dengan tangan kanannya yang kuat, dan Yesus akan membawa kita kepada kemenangan asal kita sungguh-sungguh mau menghilangkan sifat keegoisan kita, sifat yang mementingkan diri sendiri, sifat yang memenang diri sendiri. Tetapi Yesus mengatakan, menasihatkan kita supaya kita mau tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga firman yang ditendangkan pada saat ini, janji Tuhan akan digenapi kepada kita pada saat ini, yaitu bahwa firman Tuhan berjanji berkata kepada kita, Dialah yang menyertai kita, Dialah yang meneguhkan kita, Dialah yang menolong hidup kita, Dialah yang memegang hidup kita dengan tangan kanannya, bahkan sampai kita akan menerima kemenangan, bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, kita adalah umat menjadi pemenang, bahkan lebih lagi dari pemenang. Nah, berarti hidup kita yang lama itu sudah harus kita hilangkan daripada hidup kita. Kita masuk kepada ciptaan yang baru, manusia baru di hadapan Tuhan. Untuk itu kepada saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang. Ada Yesus yang sanggup, ada Yesus yang menyertai kita, ada Yesus yang menolong kita, ada Yesus yang meneguhkan hati kita, ada Yesus yang memegang hidup kita, dan ada Yesus yang membawa kita ke dalam kemenangan. Kemenangan itu menjadi milik kita asal kita sungguh-sungguh mau bergumul, berdoa di hadapan Tuhan, dan mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini, yang berbicara di tengah-tengah kita, mari kita pegang firman Tuhan ini dan kita percayai bahwa Yesus adalah penolong di dalam hidup kita. Jadi dalam situasi yang tidak baik kita hadapi pada saat ini, kita tidak perlu takut. Yesus ada yang menolong dan meneguhkan hati kita dan memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat di tengah-tengah kita, menjadi meneguhkan hati kita, untuk menasihatkan kita, untuk kita tidak perlu lagi takut dan bimbang, karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Terpujilah Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Baik, kita angkat puji buat Tuhan. Nanti kita masuk di dalam doa. Kubawa hidup ini dalam hadirat-Mu. Kubawa hidup ini menghadap hadirat-Mu.
bahwa hidup ini menghadap hadirat-Mu. Tersungkur dan mulailah Ku tersungkur dan mulailah. Inilah aku yang merindukan Engkau. Aku menantikan Tuhan. Ku menantikan Tuhan. Dapat kekuatan baru. Ku dapatkan kekuatan baru Seumpama Raja Wali. seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kepada yang Menambahkan lemah semangat hidupku. dan menambahkan semangat hidupku. Tuhan mencurahkan kuasanya. Tuhan mencurahkan kuasanya kepada yang lemah Dan terbang tinggi. dan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ku menantikan Tuhan. Ku menantikan Tuhan. Kekuatan baru. Ku dapat kekuatan baru Seumpama Raja Wali. seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah Menambahkan semangat hidupku. dan menambahkan semangat hidupku. Tuhan mencurahkan kuasanya. Tuhan mencurahkan kuasanya kepada yang lemah Dan terbang tinggi. dan terbang tinggi bagai Raja Wali. Dan terbang tinggi bagai Raja Wali. Inilah satu pengakuan yang kami sampaikan pada saat ini ya Tuhan ke hadapan-Mu, bahwa kami datang ya Tuhan ke hadapan-Mu untuk membawa semua kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Di mana pujian kami menyampaikan pada saat kami lemah, Engkau akan dapat memberikan kekuatan kepada kami. Dan Tuhan sanggup menambahkan semangat dalam hidup kami pada saat hidup kami Tuhan mengalami kelelahan. Kami merasakan ya Tuhan bahwa hidup kami ini Tuhan merasakan kelelahan yang sangat betul-betul lihat kami hadapi pada saat ini. Tetapi kami diyakinkan oleh pujian kami Tuhan bahwa Engkau akan sanggup memberikan kekuatan dan semangat baru dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah semangat yang baru dalam hidup kami, supaya hidup kami ini Tuhan mendapat kekuatan, mendapat semangat yang baru untuk memuji, memuliakan daripada nama-Mu ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan lewat semangat yang Tuhan, lewat semangat yang baru Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya
bahwa di atas puji-pujian yang kami persembahkan ada roh Allah yang bertata, sehingga lewat roh-Mu yang Tuhan kami akan menerima kekuatan dari tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, pada saat ini biarlah Tuhan Engkau hadir dalam ibadah kami. Kami merasakan hadirat Tuhan hadir dalam persekutuan kami pada saat ini. Kami merasakan ada hadirat Tuhan di dalam keluarga kami ya Tuhan, dan juga kepada keluarga jemaat-Mu yang ada di sidang lembah pujian ini Tuhan. Kami merasakan tanpa hadirat Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi karena hadirat Tuhan senantiasa hadir dalam ibadah kami, senantiasa dalam rumah tangga kami, senantiasa hadir dalam rumah tangga daripada jemaat-Mu. Jemaat-Mu akan menerima kekuatan dan menerima pertolongan dari tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh keluarga jemaat-Mu yang ada di sidang lembah pujian kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan yang menolong, sehingga lewat penyertaan Tuhan, lewat pertolongan Tuhan, jemaat-Mu akan menerima kekuatan yang baru dan menerima semangat yang baru lewat pertolongan Tuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat-Mu. Demikian juga Tuhan, kepada kami yang hadir pada saat ini Tuhan, Engkau berikan Tuhan kekuatan itu, sehingga Tuhan kami akan menerima kekuatan yang sempurna dari tangan Tuhan. Setiap ada masalah-masalah yang kami hadapi dan tantangan persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami akan mendapat kekuatan. Oleh karena Tuhan yang menolong kami, oleh karena Tuhan yang meneguhkan hati kami, oleh karena Tuhan yang memegang hidup kami lewat tangan kanan-Mu yang kuat, dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu, kami percaya kepada janji-Mu. Janji-Mu Tuhan akan Tuhan genapi kepada kami dan kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di sini lembah pujian ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan masuk di dalam ibadah untuk memperingati hari kenaikan daripada Yesus Kristus pada tanggal 21, yaitu hari pencurahan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, hari Pentakosta ini Tuhan. Kami semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah Tuhan yang menyertai hidup kami, biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami percaya lewat kenaikan Tuhan ada janji Tuhan yang Tuhan akan genapi di dalam hidup kami kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di sidang lembah pujian ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Demikian juga Tuhan, keluarga kami Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan yang memegari, sehingga keluarga kami Tuhan mendapat pemegaran sangat sempurna dan penyertaan yang sangat sempurna dari tangan-Mu Tuhan. Persoalan-persoalan yang kami hadapi, ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan kami, ada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar kepada setiap persoalan kami Tuhan, sehingga benar-benar persoalan itu Tuhan dapat kami lewati oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga firman-Mu yang mengingatkan kami, meneguhkan hati kami, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, karena Yesus sudah berbicara di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Demikian juga Tuhan, puji-pujian yang sudah kami persembahkan ya Tuhan, biarlah puji-pujian itu kami untuk menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap puji-pujian yang dipersembahkan menjadi puji-pujian menyenangkan hati Tuhan, dan berkatilah Tuhan ibadah kami pada saat ini. Berkatilah Tuhan anak kami pada saat ini Tuhan, yang hadir yang sudah persembahkan hidupnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah kami satu persatu, biarlah Tuhan Engkau lawat kami satu persatu, sehingga lewat jamahan-Mu, lewat lawatan-Mu Tuhan, kami akan menerima kekuatan dari tangan Tuhan. Kami akan menerima semangat yang baru dari tangan Tuhan, karena Tuhan yang sudah menjamah kami satu persatu. Demikian juga Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini Tuhan, biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi terang dan suluh di setiap perjalanan kami, dan menjadi rema di dalam setiap perjalanan kami Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu kami tidak dapat berjalan sesuai dengan kami. Tetapi karena ada firman-Mu yang selalu memberikan kekuatan, selalu menerangi setiap perjalanan kami, yang meneguhkan hati kami, kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, persoalan-persoalan daripada negara kami ini Tuhan, yaitu wabah pandemi COVID-19 yang belum saat ini Tuhan berakhir dari negara kami ini Tuhan. Kami berdoa itu, seluruh umat Kristiani berdoa, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya tangan Tuhan yang melenyapkan lewat kuasa darah-Mu, lewat kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini Tuhan dapat lenyap dari tengah-tengah negara kami ini Tuhan, sehingga seluruh umat Kristiani Tuhan dapat melakukan aktivitasnya, dapat beribadah bersama-sama dengan umat-umat-Mu, sehingga di dalam gereja-Mu Tuhan, dan sehingga benar-benar Tuhan kami merasakan ada kemenangan yang kami terima lewat
doa-doa daripada umat Kristen ini, supaya Tuhan yang melenyapkan COVID-19 dari tengah-tengah negara kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam situasi yang tidak baik, Tuhan akan sanggup mengubahkan menjadi baik. Itulah janji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kami pegang, dan untuk memberikan satu keyakinan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan, persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak Tuhan pada saat ini, biarlah Tuhan persembahan ini kami taruhkan ke hadapan-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini sebagai persembahan bukan haram di hadapan-Mu. Dan berkatilah tangan-tangan daripada keluarga kami Tuhan, berkatilah usaha kami, berkati pekerjaan kami Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan berkat-Mu dapat kami rasakan di dalam rumah tangga kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Anak-anak kami Tuhan Kau berkati secara khusus, sehingga benar-benar berkat-Mu dapat dirasakan oleh anak-anak kami Tuhan, untuk menjadi semangat pendorong dalam hidupnya untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ibadah kami ini Tuhan, kami biarlah menjadi berkat, dan biarlah itu menjadi menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan pulang dari tempat ibadah ini, biarlah Tuhan memberkati kami dan menyertai kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami kembali sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kehadiran kami, berkatilah firman-Mu, dan berkatilah setiap puji-pujian yang sudah kami persembahkan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita tutup ibadah kita mengucapkan doa Bapa kami di dalam surga. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami bawa dalam percobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan, memberkati, menyertai keluarga kita, dan memberkati keluarga kita dan jemaat Tuhan mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat puji buat Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan sampai kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan sampai kanan. Terpujilah Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.